timbulnya kasus Tanjung Priok. Jadi itu ada 4 orang. Ditembak 1 kali, tapi dia tetap bangkit. Kemudian ditembak lagi sampai 3 kali, baru dia nggak bangkit. Disiksa. Tragedi Tanjung Priok. Peristiwa ini terjadi 40 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 12 September 1984. Tragedi Tanjung Priok bermula dari pemberlakuan asas tunggal Pancasila untuk menjaga stabilitas pemerintahan pada masa Orde Baru. Namun karena implementasinya yang terlalu dipaksakan, ini membuat sebagian kelompok masyarakat tidak menyetujuinya dan akhirnya memicu kerusuhan antara massa Islam dengan aparat negara pada masa Orde Baru. Kerusuhan berawal dari sini. Tentara mencopot paksa pamflet yang berisi kritikan terhadap pemerintah atas penerapan kebijakan asas tunggal Pancasila di pagar Mushola Asyada pada tanggal 8 September 1984. Tentara juga masuk ke mushola tanpa melepaskan sepatu. Hal itu membuat warga Tanjung Priok murka. Alih-alih meminta maaf, pihak tentara malah mengancam dan menangkap 4 aktivis masjid yang dituduh memprovokasi massa. Pada tanggal 12 September 1984, massa Muslim Tanjung Priok merapatkan barisannya dan menggelar demonstrasi damai, meminta keempat aktivis itu dibebaskan. Sampai menjelang tengah malam, massa bergerak menuju Polres dan Kodim Jakarta Utara sebab tuntutannya belum dipenuhi. Namun, belum sampai ke lokasi, mereka sudah dihadang tentara beramunisi lengkap. Rentetan tembakan diarahkan ke massa yang ada di hadapan para tentara. Berdasarkan catatan Komnas HAM, sebanyak 23 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Namun menurut Solidaritas Nasional untuk peristiwa Tanjung Priok atau Sontak, sebanyak 400 orang tewas dalam kejadian tersebut dan mayoritas adalah umat Muslim. Tragedi Tanjung Priok adalah pelanggaran berat HAM yang pernah diproses hukum melalui Pengadilan HAM di Jakarta pada 2003. Pada pengadilan tingkat pertama, sebanyak 12 terdakwa dinyatakan bersalah. Negara diminta memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitas kepada para korban dan keluarganya. Namun pada 2005, Pengadilan Tinggi Jakarta membebaskan para terdakwa. Pada 2006, Mahkamah Agung menolak permintaan jaksa untuk membatalkan keputusan bebas tersebut dengan alasan bahwa kasus tersebut bukanlah merupakan pelanggaran HAM. Keputusan bebas tersebut menggugurkan kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi kepada para korban dan keluarganya. Tragedi Tanjung Priok 1984 bahkan juga tidak masuk dalam daftar 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui oleh Presiden Joko Widodo. Menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Pada akhirnya hingga saat ini, para korban dan keluarganya masih terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka dari negara. Begitulah kelas balik tragedi peristiwa Tanjung Priok 1984. Saya, Elsa Nur Fadila dari kelas 12.4, pamit undur diri dan salam literasi.